Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus kali ini akan melaksanakan praktik kegiatan coaching. Dan perkenalkan, saya Amalia sebagai pengamat dan ada Bu Emi sebagai coach dan ada Bu Nia sebagai coach. Namun sebelumnya saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang akan saya tanyakan kepada Bu Emi selaku coach hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan tentang topik penilaian dalam percakapan coaching kali ini, yaitu nanti saya akan mengamati di mana topiknya tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau yang ketiga yaitu yang paling tinggi nilainya nanti sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Dan untuk itu saya akan menanyakan terlebih dahulu tentang kompetensi apakah yang akan Bu Emi jalankan akan dikembangkan dalam percakapan coaching kali ini. Untuk kompetensi yang akan saya laksanakan dalam praktik coaching yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama integrated presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan tertutup. Berarti ada 3 yaitu yang akan dijalankan. Namun dari ketiga itu adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bu Emi kembangkan? Saya nanti spesifik akan mengembangkan yang mungkin saja. Saya akan mencoba untuk hadir secara penuh, mendengarkan coaching saat menceritakan permasalahannya. Jadi berarti ada satu yang akan dikembangkan yaitu ya. Kemudian dari itu nanti indikator pengembangan apa yang akan dijalankan di hari ini? Indikator ketercapaian yang akan saya jalankan yaitu sesuai dengan alur tinta. Ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Berarti nanti akan menjalankan indikator alur tinta ya. Semoga berhasil. Untuk itu silakan bisa dimulai kegiatan praktik coaching kita hari ini. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Nia. Gimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Nia? Alhamdulillah baik Bu. Tumben-tumbennya nih Bu Nia kok ngajak ketemuan ya. Ada apa ya sebenarnya sama Bu Nia? Iya Bu, ini loh. Ya saya ada sedikit masalah ini Bu. Ya biasalah tentang pembelajaran di kelas Bu. Saya ingin bercerita sama Bu Emi gitu. Iya, boleh, tidak apa-apa Bu Nia. Kira-kira tujuan apa ya yang akan Bu Nia capai setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Ya saya ingin masalah saya ini ada penyelesaiannya begitu Bu. Saya ingin mendapatkan solusi. Jadi ceritanya itu saya kan saat ini di kelompok A ya Bu ya. Di kelompok A usianya itu kan usia 4 sampai 5 tahun ya. Di usia yang seperti itu tentu saja kita sudah punya STTPA-nya anak di usia segitu. Namun yang saya hadapi di kelas saya itu dari sekian anak yang saya ajar, kok ada satu anak yang belum mencapainya ya Bu ya. Padahal ini kan sudah semester 2 mau akhir ya Bu. Dan ini pun nanti ada kegiatan Ramadan dan lain-lain, pasti pembelajaran juga akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Saya takutnya kalau dia tidak bisa mengejar ketertinggalannya Bu, kan kasihan seperti itu. Gitu. Contoh-contoh misalnya anak ini belum bisa bagaimana ya Bu Nia? Itu Bu, kalau di kelas kan kita biasanya ada kegiatan hafalan sebelum memulai pembelajaran. Dia itu antara belum bisa dan belum mau begitu mengikuti. Dia lebih sering diam, dia kadang-kadang juga malah muter di kelas seperti itu. Lalu
dia itu belum tahu alur aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Jadi misal habis berdoa kita masuk kelas duduk menunggu guru, itu ya dia lebih memilih untuk menyendiri dari temannya, lalu dia cari mainan sendiri, tidak terus seperti temannya yang bisa mengikuti kegiatan hari itu dengan baik tanpa diarahkan. Jadi kalau saya simpulkan ya Bunia ya, dari cerita Bunia tadi, Bunia di kelas Bunia ini ada satu anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain, seperti itu ya Bunia ya. Baik. Kemudian kira-kira ini Bunia kepingin anak ini nantinya sampai di peringkat berapa? Sampai di skala berapa kira-kira? Kalau saya sendiri sih, kan ini dia juga usianya juga sudah cukup ya Bu ya untuk mencapai kriteria-kriterianya kelompok A. Saya berharapnya kalau saat ini dia di angka 5 lah ya. Saya berharapnya sih dia bisa meningkat ke angka 7 atau 8 lah. Tidak ingin maksimal dulu Bu, soalnya dia memang ya kita kan berprosesnya juga membutuhkan waktu seperti itu. Dan si anak ini juga kalau menurut saya ada faktor kurang pendampingan mungkin ya Bu. Gitu. Kira-kira untuk mencapai skala ke-8 ya Bunia ya. Jadi kan tadi Bunia kepinginnya sampai di skala 8. Kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu Nia lakukan untuk mencapai skala 8 tersebut? Kalau menurut saya ya Bu ya, selama saya melihat perkembangannya yang sudah di semester 1 dan dimasuk semester 2 ini, kan di semester 1 dia pun mengalami keterlambatan ya. Saat temannya sudah bisa duduk tenang, dia itu sama sekali belum waktu di semester 1. Nah, yang saya ingin lakukan mungkin pertama saya akan berkoordinasi lebih intensif lagi dengan orang tua si anak ini atau pengasuhnya atau orang yang ada di lingkungan keluarganya dulu lah minimal. Saya ingin tahu bagaimana dukungan orang tua dari lingkungan ini terhadap dia. Kalau saya mengira-kira ya Bu ya, si anak ini tuh di rumah mungkin kurang stimulasi. Jadi orang tua terus orang-orang di sekitarnya sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri, otomatis kan ada kekurangan komunikasi di situ. Dia tidak mau berbicara, tidak terlalu suka berhubungan dengan teman. Mungkin faktornya dari rumah juga begitu. Dan nantinya saya berharap ada dukungan dari orang tua dan sekitarnya begitu Bu. Baik ya Bunia, bagus sekali itu Bunia rencana aksi yang akan Bunia lakukan ya. Nanti Bunia mau berkoordinasi dengan orang tuanya ya untuk melakukan kolaborasi mungkin ya, apa yang Bunia lakukan di sekolah mungkin bisa ikut diterapkan sama orang tua si anak ini gitu ya Bunia ya. Bagus sekali Bunia rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan ya Bunia waktu rencana yang akan Bunia lakukan ini? Kalau saya bisa mengagendakan secepatnya, ya saya harapkan dalam minggu ini, katakanlah mungkin nanti malam atau nanti sore saya akan secepatnya berkomunikasi dengan si orang tua agar bisa bertemu dengan saya langsung, kita bertatap muka dan membicarakan perkembangan anak ini dulu lah di awalnya, lalu kita bisa menyusun kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan dia dan orang tuanya di rumah. Lalu setelah itu saya berharap memang mereka juga mau bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi nanti dalam waktu saya menargetkan 2 bulan Bu Emi, karena ini kan sudah mau ujung ya semesternya. Nanti di waktu 2 bulan saya harus mengejar ketertinggalannya si anak ini. Di waktu 2 bulan itu saya ingin terus ada pemantauan dari saya sendiri. Nanti bisa orang tua saya berikan mudik atau pencapaian hariannya sehingga mereka juga
konsisten menjalankan. Bagus sekali Bunda ya. Kira-kira selain orang tuanya mungkin ada pihak yang bisa membantu dalam pelaksanaan Kalau rencana aksinya dia. ya, kalau begini Bu Emi, dia kan ada keterbatasan di pengucapan ya, dia itu agak kesulitan ketika diajak ngaji itu ya bunyi, tapi bunyinya mungkin sangat jauh dari contohnya begitu. Padahal di usianya kan 4 tahun itu sudah harus bisa memakai satu kalimat minimal. Dia bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal seperti itu. Kalau anak ini kan belum bisa. Saya berharap nanti ada mungkin semacam terapis atau orang yang ahli bicara seperti itu, bisa dibantu dari kepala sekolah atau pihak sekolah untuk menghadirkan ahli bicara ini sehingga orang tuanya pun bisa dikonsultasi. Kalau orang tuanya berbicara langsung sama ahlinya tadi terapis, sepertinya kan lebih percaya gitu. Kalau kita sendiri kadang kan orang tua kurang percaya, kok gurunya seperti mengada-ada seperti itu. Baik sekali Budinya tentang apa rencana yang akan dia lakukan ya. Jadi secepatnya ya Budia tadi secepatnya nanti dalam waktu 2 bulan nanti Budia komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu 2 bulan ini? Komitmen saya akan terus tetap memantau si anak ini perkembangannya bagaimana selama di rumah, sembari saya juga memberikan stimulasi di sekolah, juga memberikan pendampingan kepada orang tua supaya bisa saling berkolaborasi. Baik sekali, ini pengalamannya Budinya bagus sekali, sangat saya juga mendapatkan pengalaman dari Budinya ya Budinya. Bagaimana perasaan Budinya setelah kita melakukan kajian dari ini? Saya sedikit lebih lega Bu. Tadinya kan saya bingung ya Bu, ini kalau saya menempuh langkah seperti ini tepat apa enggak ya. Saya tadinya berpikir seperti itu, tapi ketika selesai berbincang-bincang dengan Bu Emi, saya mendapatkan lebih banyak dukungan seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya baik Budia, saya jadi penasaran ya Budia ya. Nanti kita bisa agendakan lagi kepingin ketemu Budia dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan lagi ya. Kita lihat nanti perkembangannya dari muridnya Budia ini. Ya baik. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama Budia. Alhamdulillah. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu Emi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Budia. Alhamdulillah, luar biasa sekali pelajaran yang sudah dijalankan dari Bunia sama Bu Emi, di mana pembahasannya tadi berkenaan dengan murid yang kurang bisa lancar dalam berbicara sama pembiasaan keagamaan dan hafalan-hafalannya. Dan untuk itu saya akan sudah menemukan dari pengamatan saya tadi itu ada yang sudah tampaknya dengan alur kita, di mana tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya juga sudah ada, rencana aksi nyata yang akan diterapkan juga sudah tampak jelas, tanggung jawab yang akan dijalankan insya Allah menjalankan sama Bunia sama Bunia. Dan untuk itu saya juga akan menanyakan kepada Bu Emi selaku coach di sini, dari hasil percakapan tadi kompetensi apakah yang Ibu Emi sudah jalankan? Karena tadi yang pertama kan Bu Emi ada satu kompetensi, ternyata setelah jalannya ini tadi ada berbagai macam kompetensi, tiga-tiganya dijalankan semua, ataukah memang spesifiknya satu aja yang sudah tampak dijalankan tadi? Baik, untuk kompetensi ya saya memang berusaha untuk bisa menerapkan 3 kompetensi ya Budia ya. Tadi tapi saya fokusnya itu ke prinsip kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari Budia ya. Begitu sekali deh. Walaupun tadi lebih spesifik satu kompetensi, ternyata berjalannya coaching ini tadi ada 3 kompetensi yang sudah dijalankan ya Ibu, luar biasa sekali. Demikian tadi praktek kegiatan coaching kita di kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunia. Di sini ada Bulia dan terakhir ada Bu Dewi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan peran masing-masing dari coaching pada siang hari ini. Saya sendiri sebagai pengamat, Ibu Lia sebagai coach, dan terakhir Bu Dewi sebagai coach. Baik, sebelum coaching kali ini kami mulai, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Lia. Saya akan menjelaskan brief penilaian dalam sesi coaching kali ini. Yang pertama adalah tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang ingin saya tanyakan kepada Bulia, kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan juga nanti pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Lalu bagian kompetensi manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yaitu memberikan kehadiran penuh sama pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan. Baik. Lalu apakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dari coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan kali ini yaitu bisa menjalankan alur cerita dengan baik. Baik, terima kasih. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Saya persilahkan untuk memulai alur coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bulia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Ini ada apa gerangan ya tiba-tiba mengajak pertemuan? Iya Bu, hari ini saya ingin bercerita. Saya ada sedikit kegalauan di hati Bu. Ya Allah, sampai galau ya Bu Dewi ya. Apa sih ceritanya kalau boleh tahu? Ini Bu tentang permasalahan anak didik saya di kelas. Ketika kegiatan fisik motorik melompat itu, ada anak yang masih belum berani, ada yang belum seimbang dalam kegiatan melompatnya Bu. Berarti hari ini kita Bu Dewi akan menceritakan tentang kegiatan atau keadaan yang ada di kelasnya Bu Dewi ya Bu. Untuk tujuan pertemuan kita kali ini itu apa nanti yang ingin Bu Dewi harapkan dari pertemuan kali ini? Tentu saja saya ingin mengharapkan solusi bagaimana cara untuk menumbuhkan minat anak dalam hal keberanian dalam tumbuhan melompatnya Bu. Oke, semoga hari ini di percakapan kita ke depannya nanti apa yang menjadi tujuan Bu Dewi yaitu untuk mencari solusi bagaimana bisa meningkatkan motorik kasar anak ya Bu ya, perkataan bisa tercapai, adanya solusi yang bisa Ibu Dewi jalankan nanti setelah dari percakapan kita ini ya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, ceritanya seperti apa sih sampai anaknya kok ini apa ya namanya adanya keterlambatan itu ya? Kalau hambatan belum Bu, itu hanya istilahnya ketika dia melompat itu tuh lebih banyaknya malah meloncat. Kalau melompat itu kan 2 kaki, kalau meloncat dengan 1 kaki ya Bu. Dan anak itu terkadang takut, belum melompat saja dia sudah merasa memiliki rasa ketakutan untuk melakukannya. Berarti itu ada berapa anak di kelasnya Bu Dewi kalau boleh saya tahu? Kalau di kelas saya ada 15 anak Bu dengan usia 4-5 tahun. Dari 15 anak itu berapakah skala tercapainya kegiatan yang Bu Dewi tadi sampaikan yaitu meloncat atau melompat itu tadi, berapa persentasinya dari masing-masing kegiatan itu yang sudah bisa dicapai sama anak di kelas Bu Dewi? Kalau untuk kegiatan awal ini ya skala untuk melompatnya karena belum berani ya sekitar 5-6 Bu. Dan saya ingin mengembangkannya, ingin meningkatkannya sampai 8-9. Berarti baru skala 6 ya Bu Iya. yang dikembangkan Menjadi 8 sampai
Dewi kembangkan itu tadi, kemungkinan apa saja atau peluang apa saja yang akan Bu Dewi ambil sehingga skala itu bisa sesuai dengan target yang Bu Dewi inginkan? Untuk ini sebagai gambaran saya ingin berusaha memaksimalkannya itu. Saya memiliki rencana biasanya usia di kelompok A itu kan dia lebih senang bernyanyi, bergerak, dan bergeraknya itu tidak hanya asal bergerak namun menirukan sesuatu. Saya rencananya ingin memadukan antara gerak lagu serta lirik, Bu. Dan saya ingin menirukan lompat si katak seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali rencana yang ingin Bu Dewi terapkan nanti. Dari rencana itu tadi kan tadi mau lebih spesifiknya lagi rencananya bernyanyi sama Gerak lagu, lagu. sehingga nanti apa yang menjadi keinginan Bu Dewi untuk memberikan kepada anak tentang arti konsep melompat sama meloncat itu digemari sama anak ya Ibu. Kalau boleh tahu, prioritas utama apa yang akan nanti Ibu jalankan pada waktu pengembangan rencana itu? Prioritasnya tentu saja karena saya ingin mengembangkan gerak dan lagu, saya ingin mengkombinasikan itu. Saya akan mencari referensi terlebih dahulu lagu mana yang ingin saya ambil dan saya akan mengubah liriknya, Bu. Jadi karena tadi saya ingin menirukan gaya kata, otomatis liriknya saya ingin merubah menjadi ayo kita melompat seperti kata 1, 2, 3 seperti itu, Bu. Kemudian otomatis saya juga harus memikirkan gerakan apa yang sesuai dengan lirik dan lagu yang saya inginkan itu, Bu. Hingga ketika anak melompat itu dia tidak ada rasa takut, melainkan mengalir karena dia mendengar lagu dan bergerak bernyanyi, akhirnya melompatnya tidak ada rasa takut sehingga mengalir, dia mau mengikutinya. Berarti secara otomatis prioritas yang Bu Dewi ingin capai itu anak-anak bisa dengan sendirinya mengalir tanpa kita memaksa dia, seperti itu ya. Terus keberaniannya muncul, Bu, seperti dari itu. strategi sangat bagus itu Bu, strategi yang sudah yang ingin Bu Dewi terapkan. Kalau boleh tahu tingkat keberhasilan dari strategi aksi itu nanti kira-kira berapa? Tingkat keberhasilan tentunya saya ingin sampai 8-9 untuk dalam skalanya itu, karena dilihat dari tadi usia anak kelompok A itu dia lebih suka bergerak ya. Jadi ketika saya menghubungkan audio, visual serta kinestetiknya, otomatis saya berharapnya sangat tinggi, Bu. Strategi dan juga prioritas yang akan dijalankan sama Bu Dewi ini sangat luar biasa tentunya, di mana ukuran keberhasilannya sendiri pun Bu Dewi sudah punya gambarannya nanti apa yang akan dicapai. Kalau boleh tahu kira-kira nanti jangka waktu keberhasilan ini nanti sampai berapa lama sehingga anak itu akan menemukan rasa tersendiri tanpa kita suruh pun dia sudah bisa mengikuti gerakan-gerakan yang seperti yang Bu Dewi katakan tadi. Tentunya kalau untuk aksi nyata saya berapa lamanya ini, tentunya saya akan dalam minggu dekat ini saya ingin mencari referensi lagu dulu, kemudian mengembangkan lirik dan gerakan. Setelah itu baru memperkenalkan anak gerakannya terlebih dahulu tanpa musik dan liriknya ya, Bu. Otomatis itu yang kegiatan awal. Kemudian untuk ada kegiatan lanjutan yang perkenalkannya dengan kolaborasi tadi itu kemungkinan ya sekitar 1-2 minggu, Bu, untuk menjadi matang benar-benar ya, Bu, dari hasil awal sampai hasil akhirnya. Semoga nanti di jangka waktu yang sudah Bu Dewi targetkan yaitu 2 minggu bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bu Dewi tingkat keberhasilannya. Nah, kira-kira nanti kalau berjalannya itu adakah gangguan-gangguan yang akan Bu Dewi hadapi? Tentunya kemungkinan itu ada ya, Bu, namun saya akan berusaha meminimalisir dengan cara berkolaborasi baik dengan guru senior tentunya yang lebih memahami musik, karena nanti pemilihan musik dan lagu agar sesuai dengan anak. Kemudian berkolaborasi dengan anak juga, mengisi syairnya. Ketika anak ikut dalam pengembangan syairnya, otomatis anak akan lebih tertarik seperti itu. Sangat luar biasa sekali
dan setidaknya nanti kalau itu terjadi tentunya seperti itu ya. Tapi diharapkan semoga tidak ya Bu. Jadi semoga saja tidak. Berarti kan dari tadi Bu Dewi sudah punya sebetulnya sudah punya strategi, prioritasnya juga sudah ada, strateginya sudah ada, rencana aksinya pun sudah ada, bahkan cara untuk mengantisipasi gangguan itu pun Bu Dewi juga sudah menemukannya seperti itu ya. Kalau boleh tahu komitmen apa yang akan dijalankan nanti untuk rencana yang sudah bagi saya sudah sangat matang, sudah digambarkan Bu Dewi sudah sangat matang dijalankan itu, adakah komitmen tersendiri yang akan Bu Dewi jalankan ke depannya? Otomatis komitmen juga harus ada Bu, manajemen waktu. Ketika kita sudah merencanakan, kita harus juga melaksanakannya ya Bu. Manajemen waktu, kapan hal itu akan terrealisasi, tanggung jawab kita juga dalam melaksanakannya, mulai dari pengambilan lagu tadi, musik, kemudian perubahan lirik serta gerakan itu, komitmen itu sudah ada, harus segera dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Allah. Untuk ini sendiri kalau boleh tahu, adakah nanti pihak-pihak terkait yang akan Ibu Dewi diajak untuk dikolaborasi dalam menjalankan aksi ini? Ya tentunya banyak sekali pihak terkait ya Bu yang akan berkolaborasi dengan saya, seperti tadi dengan guru-guru senior yang lebih memahami musik, kemudian kolaborasi dengan anak-anak tentang pengambilan lirik yang lebih familiar, kemudian juga mungkin bantuan dari orang tua dalam hal kegiatan fisik motoriknya ya Bu, seperti itu. Berarti untuk apa yang namanya tingkat keberhasilannya pun sudah dimaksimalkan ya Ibu. Terus juga akan adanya tindak lanjut dari apa yang Bu Dewi laksanakan itu tadi, adanya kolaborasi baik dengan pihak rekan sejawat, anak sendiri yang menjadi pelakunya, menjadi aktornya, dan juga orang tua wali murid sendiri. Dan semoga saja dari tindak lanjut yang akan Ibu Dewi laksanakan ini nanti sesuai dengan jangka waktu yang sudah Bu Dewi targetkan, nanti bisa berhasil secara maksimal, secara matang sesuai dengan harapan Bu Dewi. Dan saya berharapnya nanti di bulan-bulan setelah pelaksanaan aksi nyatanya Bu Dewi bisa bertemu, kita bisa bertemu lagi. Saya ingin istilahnya mendengar cerita dari Bu Dewi tentang keberhasilan yang sudah Bu Dewi jalankan. Iya Bu, tentunya kemungkinan bulan depan kita akan ketemu lagi ya Bu. Saya akan sharing-sharing lagi lebih lanjut dengan beliau, apakah dari rencana aksi saya keberhasilannya sampai berapa, terus adakah rencana-rencana lain yang akan saya kembangkan tentunya. Alhamdulillah, berarti Bu Dewi sudah menemukan solusinya ya Bu Dewi ya? Iya, alhamdulillah Bu. Jadi tadi yang awalnya galau sekarang sudah menemukan solusi berkat pertanyaan-pertanyaan yang membantu dari beliau juga Bu. Terima kasih. Sama-sama, semoga dari pertemuan kita ini nanti saya pun belajar banyak dari apa yang sudah Bu Dewi ungkapkan. Setidaknya nanti kalau seandainya di kelas saya menghadapi hal seperti itu, saya punya tindak lanjut, mungkin saya bisa menerapkan apa yang sudah menjadi solusi dari Bu Dewi, dan kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan lagi ide-ide baru untuk pembelajaran yang jauh lebih baik. Perasaannya Bu Dewi bagaimana ya setelah di coaching hari ini? Tentunya senang sekali Bu, perasaan saya ketika setelah melakukan coaching, dari awalnya galau tapi sudah menemukan teman untuk curhat, untuk cerita, dan akhirnya saya sudah menemukan solusi dari kegalauan saya dan permasalahan saya dalam kelas Bu. Sudah plong berarti? Iya sudah plong Bu, sudah senang lah istilahnya, bebannya sudah berkurang. Semoga saja nanti ke depannya kalau ada apa-apa bisa saling bersama-sama lagi ya Bu Dewi ya. Mungkin itu dari saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang menjadi kegalauan Bu Dewi sudah bisa teratasi dan selamat menjalankan aksi nyata untuk bisa meningkatkan metode pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Dewi. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih untuk Bu Lia dan Bu Dewi yang sudah mempraktikkan praktik coaching pada siang ini. Luar biasa sekali Bu Lia sama Bu Dewi. Terima kasih ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan saya selama melakukan observasi. Yang pertama adalah
saya sudah melihat alur kita dengan lengkap dan lembut di percakapan Bu Dewi sama Bulia. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bulia selaku coachnya, kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, manakah yang menurut Ibu sudah terlaksana dan sudah dikembangkan? Kompetensi yang sudah terlaksana dan sudah saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh dan juga menjadi pendidikan yang aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 kompetensi yang berhasil istilahnya berarti saya kembangkan untuk percakapan di kali ini ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Lia dan Bu Dewi sudah mempraktikkan, sudah menjalankan alur kita dengan baik. Semoga dalam coaching yang selanjutnya kita bisa lebih meningkatkan kemampuan kita lagi. Dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Saya Dewi sebagai pengamat, Bu Dewi sebagai coach, dan Bu Lia sebagai coaching. Oke, sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaian ya Bu. Nanti rubriknya yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, yang ketiga yang tertinggi adalah sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Untuk indikator yang ingin dikembangkan apa tuh? Saya ingin mengembangkan indikator sesuai dengan alur kita, diantaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Mana yang akan menjadi spesifikasi itu? Yang akan saya spesifikkan pada di antara kompetensi coaching yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu kehadiran penuh, di mana nanti saya akan fokus terhadap masalah dari relasi jawaban saya, menatap lawan bicara saya, serta menyimak apa yang sudah disampaikan. Untuk kompetensinya tuh? Kompetensi coachingnya di antaranya yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, serta memberi pertanyaan yang berbobot. Jadi langsung saja ya Bu, kita mulai untuk praktek coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lia, ada apa ini? Jadi ada apa-apa kan harus ada apa? Harus ada apa? Mau minta bantuan Bu. Ya, Saya itu agak sedikit apa ya Bu, banyak hal yang harus terselesaikan. Tapi pikirannya kok ya macam-macam nggak selesai-selesai. Ya ada titik temunya, belum dapat solusinya. Gimana ya Bu? Kita kok mau bicara sama siapa yang mau disampaikan ini? Apakah dia bersedia mendengarkan apa yang sebenarnya saya? insyaallah apa yang menjadi dan pikiran Bu Lia akan saya dengarkan sehingga nanti bisa plong. Hari ini kita mau sharing bersama atau mau mencari beberapa solusi? Dua-duanya ya? Sebenarnya Bu Lia ini ada masalah. Ada apa dengan saya yang juga ini tiap kali belajar tentang literasi itu kesannya itu dia tidak punya rasa antusiasme sama sekali nggak ada. Nggak tahu kenapa, awalnya seperti itu, saya nggak tahu. Setiap kali dikenalkan pada literasi yang paling terutama konsep untuk guru itu sama sekali dia tidak merasa tertarik, tidak ada antusiasnya, malah kesannya itu ya ini Bu menghindar gitu. Nanti tujuan dari pertemuan kita kali ini kita akan mencari solusi dari dua anak yang kurang tertarik atau kurang antusias dalam
belajar tentang literasi. Seberapa banyak ukuran dari keberhasilan yang anak ingin kuliah penuhi dari keadaan murid yang seperti itu? Keberhasilannya sih saya pikirnya ya secara maksimal ya, bukan memang sekarang ini dari 16 murid itu 2 murid yang memang sama sekali dia belum tertarik dalam literasi itu. Jadi kalau bisa dibilang saat ini itu baru ada 6. Kalau menurut si murid sendiri ya udah undangannya itu yang belum terdiri baru 6%, yaitu skalanya 6% untuk bisa memahami konsep dari literasi itu. Masih menggambarkan apa yang menjadi gangguan sehingga anak tersebut kurang tertarik dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau menurut saya dari pengamatan selama ini itu apa mungkin karena faktor pemetaan usia yang berbeda di kelompok saya ya, karena kan memang dari 16 anak itu 14 anak itu standar usianya kan sama, sedangkan kalau yang 2 ini itu bisa dibilang jarak kalau usianya itu terpautnya sampai 5-6 bulan dari teman-teman yang 14 anak itu. Apa mungkin karena faktor itu jadinya terus si anak ini daya apa ya saingnya, daya tangkapnya juga, terus mungkin juga apa ya namanya tingkat ini lebih tingkat kematangannya belum maksimal atau bagaimana ini ya masih ada kekenatannya itu. Beliau sudah pernah melakukan strategi atau metode lain sehingga si anak itu tertarik dengan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Dua anak ini karena memang dia itu sama sekali tidak menyentuh ini apa namanya pensil atau sepitil atau apa itu, dia tidak tertarik, belum mau gitu. Bahkan kemarin itu sampai kalau teman-teman yang lain sudah mandiri, sudah saya bisa lepas menulis sebelum sendiri sudah bisa, si 2 anak ini walaupun sudah saya kasih garis-garis untuk menghubungkan garis itu sama sekali sudah tidak terselesaikan, tidak tuntas. Nah, karena itu saya membuat strateginya itu memperkenalkan konsep hidupnya itu dengan cara itu tadi bermain sepatu, musuh, daya bentuk. Tapi ya kadarnya itu dia baru istilahnya sedikit gitu loh, sedikit tertarik tapi belum maksimal. Karena memang kecondongannya si anak ini lebih suka dia itu bermain Lego untuk membuat konstruksi sesuatu bangunan. Dia lebih tertariknya di situ. Dari beberapa strategi, metode atau alat edukasi yang sudah beliau gunakan, beliau sudah melengkapinya dengan beberapa sumber pengetahuan. Untuk melengkapinya sih sudah ya. Belum sama seperti teman-temannya sih, memang pelakunya tidak harus sama, tapi kan kok sampai sudah semester 2 ini si anak ini progresnya belum jelas gitu loh. Kan juga kita sebagai seorang guru kan merasa terbeban juga ya Bu, yang lainnya bisa kan gitu. Dalam waktu 6 bulan lebih progresnya si anak masih di bawah rata-rata teman sekelasnya. Kemudian dia juga sudah melakukan sesuatu yang luar biasa ya, di antaranya ada strategi, metode, sumber belajar yang beragam, serta alat dan media belajar yang beragam juga. Dia juga sudah melakukan komunikasi dengan kedua orang tuanya selaku wali yang berada di rumah, sehingga kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah maupun di rumah itu bisa sejalan. Seperti itu ya, beliau luar biasa sekali loh itu beliau. Memang ya selain faktor usia, memang tingkat kematangan dari anak itu berbeda, jamnya berapa
setiap anak juga berbeda. Jadi nanti tetap harus semangat ya Bulia ya untuk melakukan beberapa kolaborasi dengan orang tua sehingga si anak lebih tertarik lagi. Kemudian Bulia apakah punya komitmen atau terhadap rencana yang sudah pernah dilakukan untuk kedepannya nanti agar si anak tersebut bisa lebih termotivasi dan antusias dalam belajar? Mungkin rencananya nanti yaitu variasi pembelajaran. Kalau itu akan saya bervariasi tentunya. Jadi juga anak ini biar lebih tertarik dengan apa yang saya sajikan. Terus untuk kedepannya nanti saya juga mau meminta kolaborasi dengan sejawat bagaimana memberikan siapa tahu dari ide yang lebih senior dari saya itu punya solusi yang lebih jitu untuk bisa menyelesaikan ini, karena memang faktornya juga itu sebetulnya kalau di rumah adanya kesinambungan antara sekolah sama di rumah itu berkesinambungan, secara otomatis insya Allah ada progresi anak akan meningkat. Tapi kan kembali lagi, kalau di rumah itu kan kita tidak pernah tahu seperti apa mereka yang ada di rumah, karena mereka semua dari orang tua itu. Ini nanti saya juga mau mengajak kerjasama dengan orang tua, apa yang sudah saya praktekkan di rumah di sekolah nanti biar bisa didampingi ulang di rumah. Jadi nanti ada kesinambungan. Kalau ada kesinambungan seperti itu, semoga saja nanti di akhir semester 3 ini target saya untuk anak ini minimum maksimalnya sudah bisa menulis nama panggilan sendiri dan juga bisa memahami konsep bentuk dari A sampai Z. Kita sekali kuliah, semoga nanti beberapa pihak yang disebutkan tadi dapat membantu pencapaian pembelajaran kedua anak yang mengalami lebih antusias dalam kegiatan belajar mengenal dan bisa mengenal apa saja yang ada pada nama pelajaran. Bagaimana ya perasaan Bapak melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah, kurang Bu Meli dari kemarin sudah mau cerita sama siapa, apa saya salah dalam mengajar atau bagaimana, tapi hari ini karena saya mengeluarkan apa yang menurut saya, jadi apa yang saya sama Bu Meli, dan juga berbagi mendengarkan apa yang menjadi pesan saya menemukan solusi dari apa yang saya tidak jalankan hari ini. Terima kasih ya Bu. Dari seri kita kali ini sudah ada solusi yang didapatkan. Semoga nanti kedepannya kita tetap menjadi seorang guru yang sangat dinanti kehadirannya oleh Ananda, menjadi semangat dan motivasi terhadap Ananda agar bisa berproses lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bu Neri dan Bulia. Setelah hasil pengamatan dari percakapan ini tadi, saya sudah melihat adanya alur cerita baik dari langkah awal yaitu menyepakati tujuan apa, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilakukan. Kemudian untuk Bu Neri, dari percakapan tadi kompetensi apa yang dijalankan? Kompetensinya sudah saya jalankan, diantaranya yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Terima kasih untuk waktu